Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua bisa menggunakan kesehatan dan keafiatan kita ini dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam terus kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah dan fikih muamalat dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah tentunya, tapi dalam pandangan dalam ijtihad empat mazhab, saya sering mengulang bahwa bermazhab untuk awam, ya, aslinya bermazhab itu boleh, hukumnya boleh. Jadi hukum awalnya itu bukan wajib, tetapi hukum aslinya itu boleh. Kenapa? Karena kita yang diwajibkan itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kapan menjadi wajib? Hukumnya dari boleh tadi menjadi wajib ketika umat Islam, ya, sebagian umat Islam, dia tidak bisa memahami langsung Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak bisa mengistinbat hukum-hukum syariah yang terdiri dari hukum-hukum ibadah, muamalat dan hukum-hukum tasyri' lainnya tanpa bantuan ulama. Maka dalam kondisi seperti ini, orang awam seperti ini menjadi wajib bermazhab. Kenapa dia menjadi wajib bermazhab? Padahal hukum aslinya itu boleh. Karena orang awam yang saya sebutkan tadi tidak mampu memahami langsung dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau memahami langsung sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah itu, tidak mampu mengistinbat, mengeksplor hukum-hukum Islam dalam Al-Quran Sunnah, lalu kemudian dia paksakan, ya, tidak bermazhab dan dia mengikuti langsung, memahami langsung ke Al-Quran dan Sunnah, sementara dia tidak punya ilmu alatnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah serta mengeluarkan hukum-hukum dari dua sumber itu, maka dia dikhawatirkan akan sesat, bahkan akan merubah hukum-hukum syariat, merubah, menambah dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini dia akan sesat. Karena dia khawatirkan dia akan sesat, maka dia wajib mengikuti ulama. Wajib mengikuti ulama, yaitu ulama-ulama mazhab yang sudah menyiapkan, membuat dan mengeluarkan hadis
hukum-hukum yang bersifat praktis itu dalam kitab-kitab mereka untuk diikuti sekalian. Jadi ini saya selalu tekankan dimanapun kalau saya membahas tentang bagaimana mengapa kita harus bermazhab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas hukum-hukum ibadah. Ini masih hukum ibadah ini. Berdasarkan pandangan 4 mazhab tentunya. Nah, ini juga banyak kita tidak ketahui, sebagian umat Islam tidak mengetahuinya, sehingga kita di Indonesia ini sering terjadi ikhtilat namanya. Ikhtilat itu percampuran, pergaulan antara laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada ini masuk sebenarnya terkait dengan, mohon maaf, muamalah antara laki dan perempuan. Batas muamalah antara laki dan perempuan. Yaitu namanya an-nazar. Boleh enggak kita melihat, laki-laki melihat perempuan? Bagaimana hukumnya? Dan perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Lin-nazari arba'ati aqsam, menurut penulis kitab ini. Likulli qismin hukmun. Jadi tidak melihat itu ternyata hukum melihat, memandang wanita atau laki-laki itu ada 4 bagian, ada 4 macam. Yang pertama, nazrul rajulu lil mar'ati, hukum seorang laki-laki melihat perempuan. Yang kedua, wa nazrul mar'ati ila rajul, bagaimana hukum wanita melihat laki-laki. Yang ketiga, war rajul ila rajul, bagaimana laki-laki melihat kepada laki-laki. Dan yang keempat, bagaimana perempuan melihat kepada perempuan. Ini Bapak Ibu sekalian, hukum ini kadang karena kita hanya dipelajari di pondok-pondok, di kampus-kampus saja. Kampus itu pun kampus tertentu. Maka di kalangan umat Islam, hijab antara laki dan perempuan itu sangat digampangkan begitu. Dan ini berbahaya. Inilah penyebab banyaknya zina, banyaknya pelecehan seksual. Yang kemarin viral itu di mana-mana, orang perempuan disekap oleh pacarnya selama 3 tahun, disiksa, udah setengah mati itu. Ya, bibirnya digunting, matanya dicolok, kepalanya dihancurkan, udah belatungan kepala. Belum kawin Pak, tapi sudah satu rumah 3 tahun. Lagi-lagi di Jawa Barat itu, ya, Jawa Barat. Kenapa Bapak sekalian? Seakan-akan orang itu kalau sudah baik sama baik, udah nggak ada lagi hijab. Jadi kita itu rendah masalah hijab. Dan ini harus kita pelajari sesuai dengan syariat kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengetahui hukum laki-laki melihat kepada perempuan? Yang pertama, idza kanatil mar'atu zaujah, jaza lizauji al-lams wan nazar ila jami' jasadiha. Kalau perempuan itu istrinya, maka dia boleh menyentuh, melihat seluruh jasadnya kalau istrinya.
hatta farjiha bittifaqil madzahib al-arba'ah. Sampai mohon maaf kemaluannya sekalipun ini disepakati oleh 4 mazhab. Jadi kalau sudah sama istri halal semuanya, Pak. Tuh. Jadi Allah itu kalau mengharamkan sesuatu ada solusinya. Haramkan wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram kita, maka dihalalkan secara total istri kita. Bahkan kalau nggak cukup 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, sampai 4. Agar supaya kita tidak jatuh pada yang haram. Cuma kita ini kan suka yang haram-haram. Ada manusia ini, mohon maaf. Karena dia tidak mampu hanya 1 perempuan, dia ingin menikah 2. Istri pertamanya minta cerai. Lebih suka suaminya bermaksiat daripada lakukan syariat. Ini saya kalau ceramah begini, ibu-ibu kadang nggak senang. Ini Ustadz membolehkan poligami. Padahal poligami itu solusi. Hukum poligami itu juga sama dengan bermazhab tadi, Pak. Hukum aslinya itu mubah. Jadi nggak boleh poligami itu wajib, nggak, Bapak sekalian. Poligami itu sunnah, enggak. Hukum aslinya menurut para ulama mubah, boleh. Kita ini kan ada 4 hukum ya Bapak Ibu sekalian dalam syariat ya. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nah, hukum asli poligami itu mubah, boleh. Kecuali dalam kondisi tertentu gitu. Kalau dia kondisinya ketika dia nikah 2 ternyata menzolimi istri yang pertama, menceraikan istri yang pertama, maka haram dia menikah, haram ta'addud. Jadi bisa berubah hukumnya, Pak. Haram berpoligami bagi mereka ketika menikah kedua menceraikan istrinya. Haram. Ya, kecuali istri yang pertama diceraikan karena melakukan kesalahan fatal, tidak haram. Yang kedua bisa wajib. Jadi bisa haram, bisa wajib, Pak. Hukum poligami itu. Kapan wajib? Kalau istrinya pertama itu tidak bisa melayaninya, baik secara batin maupun secara lahir. Secara batin Bapak Ibu sudah paham, melayani semua kebutuhan biologisnya sebagai laki-laki, dan secara lahir melayani suaminya di rumahnya ya ketika dia datang, sambut sebagai kewajiban istri. Kalau 2 kewajiban itu tidak lagi dilakukan sehingga suaminya bermaksiat setiap malam, setiap hari, maka pada waktu itu dia wajib berpoligami. Bagaimana hukum 3 makruh dan seterusnya? Saya nggak usah lanjutkan, nanti ini bukan pembahasan utama kita, ya. Tapi seperti itu. Ini karena masih terkait melihat laki-laki melihat perempuan, hukumnya. Jadi 4 mazhab membolehkan melakukan apa saja dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, datangi istrimu di mana saja yang kamu inginkan. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi kebun kalian dari manapun kalian sukai. Ya, istri itu disebut ladang. Kenapa? Karena dia melahirkan anak-anak kita. Tetapi ayat itu dikhususkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda,
tidak boleh mendatangi dari dua hal. Yang pertama ketika haid, dan yang kedua mendatangi dari dubur, nggak boleh, haram. Kalau agama lain tuh nggak ada hukum gitu. Islam ini begitu rapi, begitu bersih manusianya. Haramkan mendatangkan dua hal itu tadi, haid dan dari dubur. Ittaqud dubura wal haidha, kata Nabi. Takutlah kalian mendatangi istri dari dubur dan mendatangi mereka dalam kondisi haid. Selain itu boleh, Bapak Ibu. Selain itu, dua itu boleh apa saja. Ini untuk apa maksudnya? Agar supaya kita tuh semua syahwat kita puaskan ke istri kita, jangan orang lain. Haram hukum. Itulah fungsi istri. Makanya kita tuh bersyukur punya istri. Kata Nabi, kalian harus banyak berterima kasih sama istri. Kenapa? Karena mereka lah yang menyelesaikan masalah syahwat kalian. Bayangkan kalau kita nggak punya istri, Pak, dosa terus kita. Kenapa? Karena kita manusia punya nafsu, punya syahwat. Baik. Karena itu kita terima kasih sama istri, Masya Allah. Kita lihat istri kita itu sebagai makhluk lemah. Jangan dilihat dia sebagai saingan. Yang kedua, wa iza kanatil mar'ah zata mahramin kal ukhti wal khala jaza indal hanabila an-nadhru ila ma yadhharu ghaliban kar rukba wal ra's wal kaffain wal qadamain wa laysa lahu an-nadhar ila ma yastathiru ghaliban kas sadri wal dhahr. Apabila wanita itu wanita mahram, seperti saudara perempuan, kakak atau adik perempuan, tante atau bibi, menurut mazhab Hambali boleh melihat sesuatu yang wajar dilihat, ya. Seperti ar-rukbah, lehernya bisa dilihat, rambutnya bisa, kedua telapak tangannya, telapak kakinya, seterusnya boleh dilihat, ya. Kalau dia sudah menjadi mahram. Apa itu mahram? Mereka yang haram dinikahi. Termasuk mertua perempuan. Gak apa-apa kita lihat rambutnya. Walaupun kita orang lain tadinya, tapi ketika menikah dengan putrinya, kita sudah seperti anaknya. Boleh melihat rambut ibu kita dan seterusnya, bisa melihat leher ibu kita dan sebagainya, bisa. Selain aurat yang aurat besar, Bapak Ibu, tidak boleh kita lihat. Wa madhhabul Hanafiyah qarib min al-Hanabila ma'a ta'dil, fa indahum yajuzu an-nazar ila wajhi war-ra's was-sadr was-saqain. Dalam mazhab Hanafi hampir sama, tetapi mereka tambah bisa melihat dada, ya, melihat dada perempuan yang mahramnya, melihat betis dan sebagainya bisa, pergelangan tangan bisa melihat. Selain tadi aurat besar tadi yang saya sebutkan. Wa tashaddad al-Malikiyah faqalu. Nah, kalau adapun mazhab Maliki dia lebih tegas. Al-asah jawazu ru'yati wajhiha wa yadiha duna sa'ir jasadiha. Yang boleh dilihat dari perempuan mahram maupun anak kita, putri kita, ya, tante kita, bibi kita, ibu kita. Itu yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan dan tangannya, wajah dan tangannya, bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan ini, kalau tangan boleh. Selain itu nggak boleh dalam mazhab Maliki.
Lebih tegas Bapak Ibu. Wa tawassat asy-Syafi'iyah, yang pertengahan itu Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Hanafi Hambali boleh bahkan melihat dada perempuan yang mahram boleh. Kecuali aurat besar itu ya. Nah, adapun Maliki dia agak tegas, agak ya agak tegas, yang boleh hanya tangan dan wajah saja. Selain itu haram dilihat. Walaupun muhrim. Ya, kecuali istri ya. Adapun Syafi'i faharramu nadhar al-baligh min mahramihi al-unsa ma baina sirrah war rukbah wa abahu bi ghairi syahwah nadhar ma ada ma baina sirrah war rukbah. Fayajuzu an-nazar ila sirra war rukbah li'annaha laisa bi auratin bin nisbati lin nadhar al-muharram. Linajal mahram. Dalam adapun mazhab Syafi'i diharamkan melihat wanita yang balik, mahram, wanita mahram yang balik. Ya, haram dia dinikahi, tapi tidak boleh dilihat kalau dia sudah balik. Minal unsa ma baina sirra war rukbah. Yang tidak boleh dilihat itu adalah antara aurat besar saja, dari pusar sampai lutut, rukbah, wa abahu bi ghairi syahwa nazar ma ada ma baina sirwa. Dan boleh dilihat, hukumnya boleh dilihat tanpa syahwat selain itu. Ya, selain lutut dan apa yang di bawah pusar. Kalau itu harus melihat, misalnya dalam kondisi dia sakit, ya, ibu kita sakit di dada, sakit dioperasi, masa anaknya nggak bisa ngelihat? Dalam kondisi emergensi seperti itu boleh, kata mazhab Syafi'i. Dan selain aurat besar tadi boleh dilihat dalam mazhab Syafi'i seperti mazhab Hanafi, ya, karena menurut beliau itu bukan aurat untuk mahram. Itu perempuan yang mahram, yang haram dinikahi. Bagaimana perempuan yang bukan mahram atau bukan muhrim? Wa in kanatil mar'a ajnabiyyah hurrima an-nadharu ilaiha 'inda al-Hanafiyah illa wajhaha wa kaffaiha. Kalau wanita itu perempuan yang bisa dinikahi, maksudnya bukan mahram, maka haram dilihat dalam mazhab Hanafi kecuali dua hal, wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan, bukan badan. Haram dilihat selain dua itu, berdasarkan firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Hendaknya wanita muslimah itu tidak boleh mengangkat pakaiannya kecuali yang biasa tampak. Illa ma zahara minha. Yang biasa tampak itu maksudnya adalah wajah dan telapak tangan. Surat An-Nur ayat 31. Qala Ali ibn Abbas, ma zahara minha al-kuhli wal khatim, ay mawdu'ihima wa huwa al-wajh wal kaf. Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud ma zahara minha itu adalah celak dan cincin. Celak dan celak, kalau perempuan bercelak hitam. Kalau dia pakai cadar, celaknya masih tetap kelihatan. Dan cincin. Kenapa cincin itu harus dilihat? Karena menunjukkan dia udah kawin apa belum. Kalau orang Arab tuh Pak saklek masalah cincin itu. Orang yang sudah menikah harus punya cincin. Kalau di Arab. Kalau kita kan enggak.
Nggak wajib-wajib amat. Kalau di Arab kalau sudah menikah harus punya cincin. Kenapa? Agar orang lain itu tidak melihat istri kita. Dia pikir istri kita masih gadis sekali. Jadi dari awal sudah dicegah. Oh, ada cincinnya, nggak boleh istri orang. Kalau kita kan istri kita kadang nggak pakai cincin, sukanya gelang, kalung. Gitu loh. Nah, laki-laki juga begitu, pakai cincin, Pak. Biasanya besi putih. Nggak boleh. Biasanya besi putih maksudnya perak. Ya, laki-laki boleh pakai perak, pakai emas haram. Lalu perempuan lain lihat, oh dia punya cincin. Suami orang nggak boleh diganggu. Kan sekarang perempuan juga godain laki-laki, dia pikir belum nikah. Yang sudah nikah aja digodain, apalagi. Nah, lalu kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud cincin dan celak itu adalah wajah dan telapak tangan. Kenapa celak itu di wajah? Cincin adalah telapak tangan. Wal muradu min az-zina fil ayati mawdiha wa li anna fi ibda'il wajhi wal kaffi daruratun li hajatiha, karena memperlihatkan wajah itu darurat, emergensi, Pak, sangat dibutuhkan. Kalau manusia ditutup semua mukanya, bagaimana dia jalan? Perempuan tuh. Para ulama mengatakan demikian. Nah, tangannya dia bekerja dan seterusnya. Harus dibungkus gendong anak. Jadi kalau dia pakai kaos tangan juga hitam juga, itu juga tambahan saja. Yang aslinya boleh dilihat telapak tangan. Wa in waqa'a al-basar 'ala muharram min ghairi qasdin wajib an yasrifa anhu wa laysa 'ala al-mar'i ismun fil mar'atil ula ghairul maqsuda. Dalam Islam kalau kita melihat perempuan tanpa sengaja tidak haram. Khususnya pada pandangan pertama saja. Nah, pandangan kedua baru haram karena udah sengaja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Jarir ibnu Abdullah al-Bajali qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nazril faj'ah atau fuj'ah fa amarani an usarrifa basari. Abdullah al-Bajali ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sering melihat wanita itu tidak sengaja tiba-tiba, apalagi zaman kita ini banyak perempuan naik motor dan seterusnya. Itu bagaimana pandangan? Kata Rasulullah SAW, hindari pandangan matamu. Hindari pandangan matamu, tetap hindarkan. Lalu kemudian dalam riwayat Abu Dawud, kalau Rasulullah SAW beli Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tattabi'un nadrata an-nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, hindari pandangan demi pandangan. Maksudnya pandangan berkali-kali, enggak boleh. Sesungguhnya pandangan pertama tidak haram bagimu. Yang haram adalah pandangan berikutnya. Wa in kana la yu'minu syahwa atau la ya'manu syahwa la ayanzura ila wajhiha illa li hajatin daruriyah wa bihi an yadhhara anna halun nadhra muqayyadun bi adami syahwa wa illa fa haram wal wajib al man'u fi zamanina min nadhari syaba wa yadullu li hurmatin nadhar. Hadisun sahih al-ainani tazniyani wa zanahuma an-nadhar wal yadani tazniyani wa zanahuma al-batsh. Bagaimana kalau melihat itu tidak syahwat? Di zaman kita, kata penulis kitab ini,
khususnya bagi para syabab, para pemuda, dengan alasan apapun melihat, ya maksudnya tidak syahwat, tetap haram. Karena kita tidak tahu, ya syahwat itu justru muncul ketika melihat. Auzubillah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, mata itu berzina dengan melihat aurat. Tangan juga berzina ketika memegang, menyentuh. Kaki juga berzina ketika berjalan menuju tempat maksiat dan seterusnya. Hadisnya riwayat Muslim, Bapak Ibu. Jadi zina mata, zina kuping, zina hati dan seterusnya itu hadisnya sahih. Riwayat Muslim. وحرم الحنابلة أيضا نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب. Dalam mazhab Hanafi, Hambali maksud saya, diharamkan seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram tanpa sebab. Tanpa sebab ini maksudnya dia pergi ke jalan, lihat di warung perempuan, itu haram tanpa sebab. Kecuali misalnya ustazanya ngajar di situ, gurunya ngajar, dia harus melihat. Bagaimana melihat gurunya begini terus? Gak susah. Jadi kalau ada sebab tertentu dibolehkan dalam mazhab Hambali. Yang kedua, Bapak sekalian, nazarul mar'a lirrajul. Bagaimana perempuan melihat laki-laki? Apakah aurat juga? Kalau tadi laki-laki melihat perempuan. Hukmun nazaril mar'ati lirrajuli ka hukmil ahwali thalath al-mutaqaddimah fi nazaril rajul lil mar'a. Hukum perempuan melihat laki-laki sama dengan laki-laki melihat perempuan pada hukum yang pertama itu. Ya. Yang pertama, tidak boleh melihat laki-laki tanpa sebab. Jadi perempuan juga boleh melihat kitab. Ganteng ini suaminya si fulan, enggak boleh. Tanpa sebab. Yang berikutnya, wa in kanat zata mahramin jaza antara minhu jasadahu illa auratahu. Apabila laki-laki itu mahram, yang haram dinikahi, kakaknya, ya, adiknya, mertuanya, omnya, pamannya maksudnya, maka boleh dia melihat kecuali auratnya. Boleh melihat kecuali auratnya. Wa in kanat ajnabiyati anhu jaza laha indal Hanafiyah in aminati syahwa an tanzuru ila jami'i badani. Dalam mazhab Hanafi, apabila tidak syahwat melihat laki-laki mahramnya tadi, tidak syahwat dia melihat omnya, pamannya, kakaknya, adiknya, tidak syahwat, boleh dia melihat auratnya apabila tidak syahwat, kecuali aurat yang mabaina sirratihi wa rukbatayhi, antara pusar dan lututnya. Selain itu boleh. Wa indal Maliki wal Hanabila qaulan, dalam mazhab Hanafi dan Hambali ada dua pendapat. Pertama, qaulu bi anna lahan nadhar ila ma laysa bi aurah. Boleh melihat, yang pertama boleh melihat yang tanpa aurat, boleh, selain aurat boleh dilihat. Lalu yang kedua,
wa huwa al-asah 'inda Syafi'iyah, dan ini yang paling sahih. Yajuzulah an-nazr min ar-rajul misla ma yanzuru ila ar-rajul ilaiha ar-rajul. Lianna Allah Ta'ala amara an-nisa bi ghaddi absarihinna kama amara bir-rajuli bih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, keharaman perempuan melihat laki-laki seperti keharaman laki-laki melihat perempuan. Sama gitu. Ya, jadi enggak boleh perempuan kalau ketemu laki-laki tunduk. Enggak boleh melihat laki-laki. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh ghadul basar, memerintahkan ghadul basar itu laki dan perempuan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Ahzab itu atau An-Nur, ayaguddu min absarihim, hendaknya laki-laki menundukkan pandangannya melihat perempuan. Kalau perempuan Allah menyebutnya ayagudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan. Jadi kata Imam Syafi'i, sama laki dan perempuan itu sama, enggak ada bedanya dalam hal melihat laki-laki. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nazarur rajul ila rajul. Bagaimana laki-laki melihat laki-laki? Sesama laki-laki. Kita sesama laki-laki ini ada aurat enggak? Ya, kalau tadi perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, sekarang sesama laki-laki. Yubahu bittifaqil madzahib nazarur rajul ila rajul walau amradda idza amanu syahwa ila jami'i badanihi illa al-aurah. Dibolehkan, ya, sepakat 4 mazhab dibolehkan melihat laki-laki dengan laki-laki, laki-laki melihat laki-laki seluruh badannya kecuali auratnya. Jadi aurat tetap haram, Pak, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Kalau dia laki bisa melihat aurat orang lain, laki-laki lain, itu akan terjadi fitnah. Sekarang itu fitnah besar sekali, LGBT. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian karena tidak ada hijab laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jadi lesbi. Jadi kalau laki-laki Bapak Ibu sekalian sering melihat aurat temannya, itu bisa gay, bisa LGBT, bisa homo, penyakit homo. Kalau perempuan juga dengan perempuan saling melihat aurat satu kamar mandi, itu juga bisa lesbi, Bapak. Dan LGBT terbesar di Indonesia itu di Bekasi, Pak. Lagi-lagi Bekasi. Ngeri ini Bapak sekalian. Kemarin demo besar-besaran LGBT di Karawang. Karawang atau di mereka menentang fatwa MUI, di antaranya fatwa MUI. Jadi kami di MUI itu mengeluarkan fatwa diharamkan, ya, LGBT itu berkampanye LGBT. Mereka berkampanye, Pak, agar supaya masyarakat kita ini memaklumi LGBT. Terima dong kami juga manusia, hak asasi manusia dan seterusnya. Saya sudah nulis itu di ormas kami, Ikatan Dai Indonesia, untuk mendukung fatwa MUI bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, tetapi LGBT itu adalah penyakit yang dilaknat oleh Allah SWT. Bagaimana kita mau maklumi penyakit yang dilaknat oleh Allah? Penyakit kaum Sodom. Haram, Bapak Ibu sekalian. Dan dosa dan hukuman zina, gay dan lesbian ini 2 kali lebih dahsyat dari zina biasa, Bapak. Makanya di zaman kaum Lut, azabnya itu Bapak Ibu sekalian, tanahnya dibalik. Kalau di Afghanistan sekarang mereka menerapkan hukum Islam, orang yang gay atau lesbi itu hukumannya, Bapak sekalian, ditimpakan tembok dari atas, gitu.
dihancurin. Kalau di sebagian negara Arab itu dijatuhkan dari lantai 10. Di bawahnya itu batu, jatuhin. Hukumannya begitu, Pak. Lalu ditanam begitu saja kayak hewan begitu. Kenapa? Karena penyakit menular, Bapak Ibu sekalian. LGBT itu menular, Bapak Ibu. Menular dari air liur, menular dari keringat dan seterusnya. Apalagi dia sentuh-sentuh, jadi menular. Dan itu banyak terjadi. Hati-hati anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya, terlalu dekat dengan teman laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, terlalu dekat. Akhirnya apa? Mereka melakukan, mohon maaf, seks antara mereka. Lalu dia ke temannya menular. Itu penyakit menular, disepakati oleh ahli kesehatan itu menular, Bapak Ibu sekalian. Berbahaya sekali. Dan kalau sudah menular, sulit disembuhkan penyakit itu. Beda dengan zina biasa dia. Kalau sudah ini dia sadar dan seterusnya, selesai. Kalau ini enggak, walaupun dia sadar tetap ingin melakukan. Jiwanya itu selalu ini, enggak bisa lihat laki-laki. Terjadi diceritakan dalam Al-Quran, Bapak sekalian, kaum Lut, ya, kaum Lut itu bagaimana kalau laki-lakinya melihat laki-laki, Pak, seperti gila. Enggak bisa lihat laki-laki sama laki-laki, itu gila. Apalagi yang enggak ada jenggotnya, enggak ada kumisnya, agak mulut, bahaya. Makanya laki-laki disunahkan berjenggot, kecuali yang memang yang enggak tumbuh jenggotnya, guys. Diceritakan dalam Al-Quran, dalam beberapa surat, ya, termasuk surat Az-Zariyat, ya, surat Hud dan seterusnya. Diceritakan bagaimana kaum Lut suatu ketika 3 malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut bertamu, menginformasikan bahwa siap-siap meninggalkan negeri Sodom. Jadi negeri itu namanya Sodom, Pak. Makanya ada Sodomi dari nama negeri itu. Meninggalkan Sodom and Demorah namanya. Ada 2 daerah, Sodom dan Demorah. Tinggalkan daerah ini sebelum waktu subuh. Ketika malaikat ini menginformasi kepada Nabi Lut, warganya melihat tamu itu ganti-ganteng malaikat, Pak, menjelma menjadi laki-laki, menjadi manusia. Mereka kayak orang gila menyerbu rumahnya Nabi Lut. Menyerbu rumahnya Nabi Lut, ingin merampas laki-laki yang ada di dalam rumah itu. Tuh LGBT itu begitu, Pak. Ya. Beda dengan laki dan perempuan. Kalau sama-sama laki-laki, dia nggak bisa lihat laki-laki. Dia rebut, dia terjang terus. Lalu kemudian Nabi Lut marah sekali. Ini tamu saya. Kenapa kalian seperti orang gila, kata Nabi Lut. Kalau kalian mau, itu anak putri-putri saya. Sampai kayak gitu Nabi Lut. Itu putri-putri saya. Masih gadis semua, silakan. Jangan tamu saya yang laki-laki ini yang kalian. Ganasnya itu begitu, Pak. Tapi mereka tetap merangsek, ingin merebut tamu, 3 tamu itu. Apa kata malaikat? Tenang Nabi Lut, kami yang selesaikan. Dipegang begini sama malaikat, wajah mereka hilang wajahnya, Pak. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Quran sendiri menceritakan bagaimana bahayanya LGBT itu, Pak. Lalu dia mau kampanye untuk dimaklumi itu. Jadi itu dia bukan hak asasi. Kata dia, kami itu dari lahir udah kayak gini. Lalu kami mau hidup di mana, kata dia. Kalau mengatakan dia dari lahir seperti itu, bohong Bapak Ibu sekalian. Orang dari lahir itu fitrah, sesuai fitrah. Mungkin fisiknya, tetapi keinginannya, nafsunya itu yang dia kembangkan. Dia kembangkan sendiri, bukan fitrah. Ini saya sengaja menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian karena di daerah kita ini, Bekasi, terbesar tadi saya sampaikan. Ini kalau kita tidak mencegah ini, kita yang kena azab, Bapak Ibu. Saya sudah cerita di sini belum? Ketika 3 malaikat tadi
datang ke kaum Sodom ini, ke kaum Nabi Lut ini. Diperintah oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, wahai malaikat, azab sebelum subuh, balikkan tangan. Buminya dibalik. Lalu ditimbun dengan batu sijil dari neraka jahanam. Lalu kemudian 3 malaikat itu melapor kepada Allah, ya Allah, di dalam kaum Lut itu warganya itu banyak orang soleh juga yang tidak melakukan LGBT. Mereka ibadahnya bagus. Ini kalau dibalik mati semua termasuk mereka. Apa kata Allah kepada malaikat? Kata Allah SWT, mulai azab itu kepada mereka yang soleh itu. Kenapa? Karena wajah mereka tidak berubah melihat perilaku LGBT. Dia biarin. Jadi kita ini Bapak sekalian, kalau kita biarin nggak ngapa-ngapain, azab itu justru dimulai dari kita, Pak. Saya kemarin khawatir karena saya ngajar di Ciputat di UIN. Bertiap hari saya di sana itu sampai banjir hujan. Itu 2-3 minggu yang lalu. Kita itu panasnya luar biasa, Pak. 3-4 kali. Kok di sana hujan, datang ke sini kering, panas luar biasa. Hanya beda tol itu. Masuk ke sini Bekasi, udah nggak hujan, Pak. Orang tiap hari hujan. Kan musim panas, Pak. Saya bilang jangan-jangan kita ini, auzubillah, daerah Bekasi kena azab. Nah, hati-hati Bapak sekalian. Ini kalau ada ya punya akses untuk mencegah, kita jaga. Di medsos kita tulis, ini adalah haram, perbuatan haram. Jangan sampai menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang lumrah. Bisa aja kok. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu tahu sekarang berapa jenis kelamin? Jenis kelamin itu harusnya ada 2 saja, Pak. Laki perempuan. Sekarang ada 11 jenis kelamin, Pak. Bapak Ibu mungkin kaget. Saya juga pertama kali dengar. La haula wala quwata illa billah. Jadi zaman kita ini lebih dahsyat dari kaum Lut. Yang keempat, tapi sekarang ar-rajulu nazarul mar'a ila al-mar'a. Bagaimana perempuan melihat ke perempuan. Al-mar'atu ma'al mar'ati fin nazar karrajuli ma'ar rajul. Begitu juga lah perempuan dengan perempuan, sama hukumnya antara laki-laki dengan laki-laki. Liwujudil mujanasa wa in'idami syahwa ghaliban. Waqad tahaqqaqat. Jadi tidak boleh kalau laki-laki tadi saling melihat aurat enggak boleh. Selain kedua aurat boleh. Begitu juga dengan perempuan. Tidak boleh melihat aurat perempuan yang satu, tidak boleh melihat aurat yang perempuan yang lain. Wal asahhu inda jumhur ghairul hanabila tahrimu nazar kafir dhimmiyah atau ghairu mahram ila muslimatin fatuhtajabu al-muslima anha wa tartadi khimariha amamiha. Jumhur ulama, hampir mayoritas mazhab, melarang memperlihatkan wanita muslimah memperlihatkan tadi selain muka dan telapak tangan kepada perempuan non muslim. Jadi kalau perempuan muslimah boleh dia selain melihat aurat tadi, boleh melihat pergelangan tangannya, kakinya dan seterusnya, boleh dilihat perempuan sesama perempuan. Tapi kalau sesama orang perempuan kafir nggak boleh. Jadi ada pengecualian. Jadi perempuan kepada perempuan kafir, perempuan kita, wanita kita seperti hijabnya seperti wanita muslimah dengan laki-laki. Kalau kepada orang wanita kafir, walaupun mereka perempuan gitu, nggak boleh dia sama orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir datang ke rumah kita, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu jangan buka jilbab, nggak boleh, haram hukumnya. Itu jumhur ulama. Ya, tukang posnya atau tukang COD-nya datang ke rumah kita, walaupun perempuan nggak boleh. Ini indal jumhur selain Hambali.
Bapak Ibu sekalian, ini masih panjang sebenarnya, tapi waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silakan terkait masalah aurat ini, hijab antara laki-laki, perempuan dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Semoga ini ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, atau menambahkan sebagainya, silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada kita silakan. Ya, untuk aurat dalam digital sama haramnya dengan fisik seperti biasa. Lalu kemudian kalau kita melihat secara tiba muncul, dan itu tidak bisa dihindari Bapak sekalian, itu masuk dalam an-nazru al-fujaiyah, pandangan yang tiba-tiba. Fujaiyah itu tiba-tiba, tidak disengaja, spontan itu ya. Lalu kemudian dilamain. Bagaimana dilamain? Kalau dilamain termasuk tidak masuk fujaiyah tadi, tidak masuk spontan. Ya, enggak masuk spontan, itu sudah masuk melihat aurat. Ya. Jadi makanya kalau dia masuk, dia harus di skip. Ya. Sama yang di digital itu. Makanya kita ini, Masya Allah, di zaman kita ini Bapak sekalian, akses bermaksiat itu dahsyat, luar biasa mudahnya. Dulu kita melihat aurat itu harus keluar rumah dulu. Sekarang justru di dalam rumah kita banyak lihat aurat. Karena tadi itu digital tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian. Ada satu lagi ya. Pengobatan. Ya. Bagaimana dalam kondisi pengobatan? Ada syaratnya Bapak sekalian. Kalau yang mengobati itu tidak ada laki-laki lain, dia sudah cari tidak ada laki-laki kecuali perempuan. Yang kedua, penyakitnya hanya bisa sembuh dengan cara pengobatan itu, maka itu boleh. Dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau tidak seperti itu kondisinya, maka tetap haram. Dalam dunia kedokteran di kita ini banyak dokter anak, dokter yang melahirkan itu laki-laki Pak. Betul kan? Dokter apa namanya itu? Hah? Dokter bersalin ya? Ya, kita nggak tahu itu istilahnya itu. Yang melahirkan dokternya laki-laki, itu kan segala-galanya dilihat sama dia, ya, segala-galanya dilihat, bahkan isi perutnya pun dilihat. Nah, sebagian besar ulama membolehkan kalau sudah tidak ada dokter perempuan, boleh. Dalam kondisi itu masuk dalam kondisi emergensi. Kenapa? Kalau dia nggak ke dokter bisa terancam nyawa, Bapak Ibu. Baik nyawa anak maupun nyawa ibu. Tapi kalau ada dokter, oh di sana klinik sana ada perempuan dokternya, pindah klinik sana, rumah sakit sana ada perempuan. Yeah. Kalau tidak ada di daerah itu, apalagi melahirkan buru-buru, cuma satu laki-laki, dokternya boleh dalam kondisi emergensi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya jam
6:30 harus start ke Ciawi Bogor. Mudah-mudahan tidak macet karena ini libur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.